Hey hey yo, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Sehat kan? Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul The Grand Inferno yang dirilis pada tahun 2013, menceritakan tentang sekelompok aktivis mahasiswa yang berniat menyelamatkan suku pedalaman di tengah-tengah padatnya pembangunan dunia. Namun rencana mereka tidak berjalan sesuai rencana, di mana mereka justru ditangkap oleh suku pedalaman dan dijadikan makanan bagi penduduk suku tersebut. Film ini disutradarai oleh Eli Roth, dan tanpa banyak spoiler di awal, penasarin? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal kita akan diperlihatkan dua orang suku pedalaman yang dikenal dengan suku Yahes. Saat itu mereka terlihat tengah mencari makanan di hutan, akan tetapi mereka justru melihat sebuah bulldozer yang sedang menghancurkan hutan tempat tinggal mereka. Dan inilah The Grand Inferno. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang wanita berparas cantik bernama Justin, di mana pagi itu ia terbangun karena mendengar kebisingan dari sejumlah aktivis mahasiswa yang sedang melakukan demo di kampusnya mengenai asuransi kesehatan untuk para petugas kebersihan di sana. When do we want? When do we want it? Singkat cerita, Justin bersama dengan rekan sekamarnya Casey sedang memperhatikan seorang ketua organisasi sosial mahasiswa bernama Alejandro, tapi kita panggil saja Indro. Kemudian Justin bersama dengan Casey memasuki kelas kampusnya. Di sana mereka belajar mengenai beberapa ritual yang dilakukan oleh suku-suku tertentu. Salah satunya adalah sunat perempuan, yaitu setiap vagina wanita akan dirobek menggunakan benda tajam, dan setelah itu kaki mereka akan diikat selama 40 hari sampai luka-luka mereka benar-benar sembuh. Ih, ngeri kan? FGM is done with a piece of broken glass. Setelah kelasnya selesai, Justin dihampiri oleh seorang pria bernama Jonah. Maksud dan tujuan Jonah menghampiri Justin adalah untuk mengajaknya bergabung dengan organisasi sosial kampus tersebut. Justin yang nampak tertarik bergabung pun akan mempertimbangkannya. Don't think. Act. Singkat cerita, malam harinya ternyata Justin mendatangi rapat aktivis sosial yang sedang membahas masalah penggusuran hutan Amazon di Peru. Saat itu Indro berencana mengajak organisasinya untuk menyelamatkan suku asing di hutan Amazon dari ganasnya peradaban. Mendengar hal itu, Justin dengan polosnya berkata, "Lantas apa yang harus kita lakukan? Demo di tengah hutan dan mogok makan di sana?" Indro yang mendengar hal itu langsung marah kepada Justin dan mengusirnya saat itu juga. You can leave now. Keesokan harinya, Justin menghampiri Indro dan meminta maaf mengenai kejadian semalam. Justin juga ingin ikut berpartisipasi dengan organisasi Indro untuk menyelamatkan hak-hak manusia yang ada di dunia ini. Melihat keseriusan Justin, Indro pun dengan lapang dada memaafkan Justin dan akan mengajaknya ke Peru untuk menyelamatkan hutan dan suku asing dari kejamnya pembangunan dunia. What's the cause you care about the most? Women's rights in Africa. Kemudian Justin dan aktivis lainnya membuka sebuah rapat untuk membuat rencana. Indro pun menyampaikan informasi mengenai perusahaan di balik penggusuran hutan Amazon, di mana perusahaan tersebut ingin mengambil gas bumi yang terdapat di bawah pemukiman suku Amazon. Rencana mereka adalah dengan menyusup ke tempat konstruksi dan melakukan live streaming di sana agar dunia mengetahui busuknya perusahaan yang dimaksud. It's a private corporation in Peru. Everything changes. Singkat cerita, Justin pun meminta izin kepada ayahnya untuk melakukan perjalanan ini. Sang ayah pun nampak khawatir kepada Justin karena Peru merupakan salah satu negara yang sangat berbahaya. Namun Justin yang keras kepala pun mencoba meyakinkan ayahnya dan akan tetap pergi bersama organisasinya. Yeah, I know. Dad, I really have to go, okay? I love you, bye. Okay, this way, guys. Sesampainya di Peru, Justin dan yang lainnya melanjutkan perjalanan menggunakan pesawat komersial. Di sana, Indro juga memperkenalkan Carlos, orang yang membiayai perjalanan mereka ini. Sesampainya di sebuah perkampungan, mereka kembali melanjutkan perjalanan menggunakan becak khas Peru. These things are awesome. It's like a motorcycle and a rickshaw had a baby. Sebelum memulai misi, mereka menyempatkan diri untuk beristirahat sejenak di sebuah rumah makan Padang di Peru. Di sana, Carlos juga memberikan ganza kepada salah satu aktivis bernama Lars supaya ia senantiasa tertawa menjalankan misi ini. Ganza lo ini, semanggi berdaun 7. Lars, here's your weed. Gracias. Careful, it's Peruvian. Very strong. Singkat cerita, setelah selesai beristirahat, mereka langsung melanjutkan perjalanan menggunakan perahu untuk sampai ke tempat konstruksi. Dalam perjalanan, kita sebagai penonton akan diperlihatkan keadaan hutan Peru yang masih asri dan beberapa hewan langka juga ada di sana.
They Ahes think that the black jaguar is the guardian of nature. Sesampainya di tempat tujuan, mereka langsung mengganti pakaian yang sama seperti para pekerja di tempat konstruksi. Kemudian mereka pun mulai memperhatikan dan mengawasi tempat sekitar. Saat orang sewaan Charles memberi aba-aba, mereka semua langsung menjalankan misi sesuai rencana. Saat semua aktivis sudah siap, Justin justru mendapati kejanggalan di mana gembok rantainya tidak berfungsi dengan baik. Dan setelah suara ledakan terdengar, semua aktivis mulai menyalakan kameranya dan melakukan live streaming. Saat para penjaga datang, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena sedang disaksikan oleh followers Indro yang berjumlahkan kurang dari 100 orang. Melihat Justin yang sedang kewalahan, para penjaga tersebut langsung menangkapnya dan menodongkan pistol ke arah kepala Justin. Namun nampaknya hal ini memang rencana dari Indro yang tidak diketahui Justin, di mana Indro seperti memperalat Justin dengan membawa nama ayahnya. Perlu kalian tahu, ayah Justin sendiri sebenarnya adalah pengacara PBB, yang dimana jika para penjaga tersebut berani melukai Justin sedikit saja, itu akan berdampak buruk untuk mereka. Kemudian salah satu penjaga mendapatkan telepon dari pusat untuk melepaskan Justin dan kawan-kawannya. Who's fighting works at the United Nations? Back it up! Setelah kejadian tadi, tentara Peru mengambil alih kasus mereka, tapi beruntungnya Charles mampu menembus mereka dengan memberikan sejumlah uang kepada para tentara tersebut. Di dalam pesawat, para aktivis lainnya merayakan keberhasilan mereka terkecuali Justin yang nampak kecewa karena merasa diperalat oleh Indro. Setelah cukup lama di dalam pesawat, tiba-tiba baling-baling pesawat mereka mengalami kerusakan yang membuat pesawat tersebut kehilangan kendali. Akibat insiden ini, beberapa aktivis harus gugur dan melanjutkan kehidupan di dunia sebelah. Beberapa aktivis yang selamat nampak sudah ketakutan karena insiden tadi. Indro pun mencoba untuk menenangkan mereka dan menyuruh mereka mencari GPS sebagai penunjuk arah jalan pulang. Saat itu juga beberapa orang berbadan merah muncul di dekat mereka. Awalnya mereka mengira orang-orang tersebut akan membantu mereka, akan tetapi orang-orang tersebut justru menyerang mereka. Ternyata orang-orang berbadan merah tersebut merupakan suku Yahes yang kita lihat di awal film tadi. Akibat insiden penyerangan suku Yahes tadi, beberapa dari aktivis harus tewas dan yang selamat dibawa menuju ke pemukiman mereka. Di sana Justin dan yang lainnya diperlakukan layaknya hewan buruan. Tak lama kemudian muncul seorang nenek-nenek yang nampaknya merupakan ketua di suku tersebut. Kita panggil saja nenek ini Madam. Selanjutnya, Madam pun memeriksa semua aktivis yang tertangkap. Setelah itu, Madam pun memerintahkan untuk mempenjarai mereka semua terkecuali Jonah. Jonah pun dibawa ke sebuah batu besar. Di sana, Jonah diberikan minuman dan mengira bahwa suku ini akan menolongnya. Namun, bukan itu yang terjadi, di mana Jonah justru disiksa oleh Madam secara berlahan, yaitu kedua bola mata Jonah dicongkel dan dimakan mentah-mentah oleh si Madam ini. Bangsat kan? Tidak hanya sampai di situ, lidah Jonah juga dipotong dan dimakan oleh si Madam. Dan yang lebih anjingnya lagi, setelah itu tubuh Jonah dipotong-potong menjadi beberapa bagian oleh algojo setempat. Sumpah pas ngeliat scan ini sempat mual saya bro, dan merasa jijik aja gitu karena kayak real banget gitu bro. Namun maaf, scannya tidak saya perjelas karena takut terkena panduan komunitas yang dapat mengancam kelanjutan hidup saya dan mama saya. Selepas insiden tadi, seorang aktivis bernama Samantha menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Indro. Indro pun menjawab, mereka melakukan hal itu karena mereka menganggap kita musuh, karena mereka mengira bahwa kita akan merusak tempat tinggal mereka. Di sisi lain, tubuh Jonah yang telah dipotong-potong tadi diolah oleh orang-orang yang ada di sana dan dijadikan makanan oleh mereka. Malam harinya, para aktivis berdebat dan memikirkan cara bagaimana mereka bisa lari dari suku Yahes ini. Dan di sini terungkaplah sebuah fakta bahwa ternyata Charles sebenarnya merupakan karyawan dari perusahaan tambang lainnya. Dalam arti Charles dan Indro memanfaatkan organisasinya untuk mengusir perusahaan lain yang telah datang duluan. Dan setelahnya perusahaan Charles akan mengambil alih untuk melanjutkan konstruksi ini. Tanpa Justin dan lainnya sadari, mereka hanya dimanfaatkan oleh perusahaan besar yang tamak akan uang. They probably crashed it to kill Carlos. But this is how the real world works. Stop! Stop it! He's not worth it. Keesokan harinya, algojo suku Yahes membawa para aktivis wanita, yaitu Justin, Samantha, dan Amy untuk menghadap Madam. Saat di hadapan Madam, ternyata mereka dibawa bukan tanpa tujuan, yang dimana di sana Madam sedang memeriksa keperawanan mereka untuk melakukan ritual yaitu sunat wanita. Saat mereka bertiga diperiksa, ternyata hanya Justin yang masih perawan, dan Justin akan menjalankan sunat sesuai aturan suku tersebut. Samantha dan Amy yang sudah tidak perawan kembali dimasukkan ke dalam kandang.
Selanjutnya saat hujan turun, Samantha berniat kabur untuk mencari pertolongan di luar. Rencana Samantha ini didukung oleh seorang aktivis pria bernama Daniel, di mana Daniel mempunyai ide untuk mengecoh penjaga di sana, yaitu dengan melempar handphone miliknya untuk mengelabui penjaga, dan cara itu berhasil mereka lakukan. Setelah keluar dari kandang, Samantha berlari menuju perahu yang ada di pinggir sungai, namun kepergian Samantha ini tidak ada kejelasan untuk kelanjutannya. Singkat cerita, suku tersebut mengembalikan Justin ke kandang dengan badan yang sudah penuh terigu. Tak lama kemudian, beberapa bocah suku tersebut menghantarkan makanan untuk Justin dan kawan-kawan. Mereka pun terlihat cukup lahap memakan makanan suku tersebut. Namun saat Ami selesai makan, ternyata di dasar mangkuk miliknya terdapat sebuah tato yang dimana itu merupakan tato milik Samantha. Anak-anak di sana juga terlihat tengah memainkan kulit dari badan Samantha yang bertato. Ami yang mengetahui hal itu langsung mengakhiri hidupnya tanpa berpikir panjang. Indro dan yang lainnya pun sempat menolong Ami, namun sayang Ami sudah tidak dapat tertolong. Kemudian mereka semua memanfaatkan kematian Ami untuk bisa kabur dari sana. Yang dimana Ganza yang diberikan Charles untuk Lars tadi mereka masukkan ke dalam tubuh Ami, berharap saat para suku Yahes memakan tubuh Ami, suku Yahes akan merasakan sensasi ngefly yang dapat memberikan mereka celah untuk kabur. Di sisi lain, saat yang lainnya sibuk memasukkan Ganza ke dalam tubuh Ami, betapa bangsatnya Indro yang malah melakukan onani di depan mereka semua. Alasan Indro melakukan hal tersebut adalah di saat dirinya sedang stres, ia akan melakukan hal tersebut untuk membuat dirinya bisa berpikir jernih. Goblok. You're fucking psychotic. Singkat cerita, para suku Yahes mengelola tubuh Ami. Asap dari masakannya membuat mereka ketagihan dan membuat para suku tersebut jadi bertingkat tak karuan. Justin, Daniel, dan Lars pun memanfaatkan hal tersebut untuk kabur. Namun bangsatnya Indro justru malah menusukkan bius ke badan Lars. Melihat hal itu, Daniel sempat dibuat emosi oleh Indro, tapi ia tetap harus kabur mumpung masih ada kesempatan. Fucking kill you, man! I fucking kill you! Selanjutnya saat Lars terbangun, warga suku tersebut masih terpengaruh oleh Ganza tadi. Namun jiwa psikopat mereka tidak hilang sedikit pun, yang dimana mereka langsung memakan tubuh Lars yang masih tersadar mentah-mentah. Gila kan bro? Singkat cerita, malam pun tiba, dimana saat ini Justin dan Daniel telah sampai di tempat jatuhnya pesawat mereka. Di sana mereka pun mulai mencari GPS untuk menunjukkan mereka arah pulang. Namun sayangnya GPS mereka telah kehabisan baterai. Tak lama kemudian mereka mendengar suara handphone dari salah satu aktivis yang telah tewas di sana. Saat mereka sedang berusaha mengambil handphone tersebut, mereka lagi-lagi harus gagal dan ketahuan oleh suku Yahes yang berjaga di sana. Kemudian setelah kejadian tadi, Justin akan dipersiapkan untuk melakukan sunat wanita dan Daniel tengah disiksa sebagai hukuman karena telah melarikan diri. Tidak hanya dipukuli, Daniel saat itu juga dioleskan sebuah salep yang nampaknya merupakan makanan semut hutan, dan setelah selesai diolesi salep, suku tersebut membiarkan semut hutan menggigiti tubuh Daniel. Setelah itu, saat Madam ingin menyunat Justin, tiba-tiba sang Madam mendapatkan laporan dari warga suku tersebut, di mana ternyata beberapa orang konstruksi telah datang untuk menyerang mereka. Di sisi lain, saat para suku Yahes sibuk berperang, salah satu bocah datang menghampiri Justin untuk membebaskannya. Setelah bebas, bocah itu mengajak Justin untuk segera pergi dari sana. Namun Justin yang melihat Daniel masih sadar mencoba untuk mengajaknya kabur, tapi Daniel sudah tidak berdaya untuk bergerak ataupun berlari. Melihat penderitaan Daniel, bocah suku tersebut langsung membunuh Daniel untuk mengakhiri penderitaannya. Please let me out of here! If it just did! Setelah menghantar Justin cukup jauh, bocah tersebut menyuruh Justin untuk melanjutkan perjalanan sendirian. Singkat cerita, saat ini Justin telah sampai di daerah peperangan. Saat orang-orang konstruksi ingin menembaknya, Justin langsung berkata bahwa dia adalah mahasiswa yang ditangkap oleh suku Yahes. Setelah meyakini mereka, orang-orang konstruksi langsung membawa Justin pergi dari sana. Justin juga sempat ditanyai apakah masih ada orang lain di dalam sana, tapi Justin berbohong dan berkata bahwa hanya dirinya saja yang masih hidup. Kasihan Indro, tapi puas juga loh saya. Singkat cerita, saat ini Justin telah kembali ke Amerika. Saat ini Justin tengah menceritakan kejadian yang dialaminya kepada ayahnya dan para petinggi PBB lainnya. Tapi anehnya di sini Justin justru mengarang cerita di mana Justin menceritakan hal-hal baik mengenai suku tersebut. Justin berkata sikapnya seperti ini, suku Yahes merupakan suku baik. Saat pesawat kami terjatuh, suku Yahes datang membantuku. Mereka juga membawaku ke desa dan mereka merawatku di sana. Jika tidak ada suku Yahes, mungkin aku telah mokat akibat insiden pesawat. Justin juga sempat ditanyai mengenai rumor yang mengatakan bahwa suku Yahes merupakan suku kanibal, tapi Justin tidak membenarkan rumor tersebut. Nah lo. Allegedly headhunters, cannibals. Never once.
Alasan Justin mengatakan hal tersebut adalah karena Justin tahu bahwa suku Yahis melakukan hal itu karena mereka merasa terancam oleh manusia modern yang ingin merusak habitat mereka. Terakhir kita akan melihat Justin yang baru terbangun dari tidurnya, dan saat ia melihat keluar jendela, di luar terdapat organisasi sosial generasi Indro selanjutnya. Terakhir kita akan diperlihatkan kredit scan di mana Justin mendapatkan telepon dari seorang wanita bernama Lucia yang mengaku sebagai adik Indro. Lucia pun menanyakan tentang Indro kepada Justin, di mana Lucia melihat Indro di hutan Amazon dari potretan satelit. My name is Lucia. It looks like my brother. Dan film pun selesai. Secara jalan alur cerita, film ini kayaknya dibuat untuk psikopat sih bro. Karena sepanjang adegan penyiksaan semua gitu isinya. Tapi oke lah untuk film ini meskipun bikin saya mual. Untuk pendapat saya pribadi mengenai film ini, kita tidak bisa 100% menyalahkan suku Yahis yang bertindak kejam. Karena mereka bukanlah pelaku, melainkan korban dari kejamnya pembangunan dunia. Dan sebenarnya mungkin saja suku Yahis bukanlah orang jahat kepada para pendatang. Namun karena Justin dan kawan-kawan menggunakan baju orang-orang konstruksi, suku tersebut malah menganggap mereka musuh. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah ketamakan hanya membawa kita ke dalam kerugian. Saya Al izin undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.